Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Damayanti Pohan dengan NIM akhir 114. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini akan membahas terkait analisis posisi pasar terasi Super terhadap produk pesaing di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Zumrotun Nikmah dengan NIM akhir 020, lalu ada Anggi Auliansah NIM akhir dengan 045, dan yang ketiga ada Astria Maria dengan NIM akhir 093. Selanjutnya untuk pemaparan terkait presentasi kali ini saya serahkan kepada teman-teman. Silahkan. Latar belakang, kondisi persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat menuntut para produsen bersaing untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut juga termasuk pada produk terasi Super di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Dan dalam menghadapi persaingan, maka diperlukan pendekatan untuk mengetahui posisi produk terasi Super terhadap produk kompetitor agar dapat menentukan arah pengembangan produksi terasi Super. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik konsumen dan menganalisis posisi terasi Super terhadap pesaing di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengertian analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan teknik analisis yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara serempak dari tabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi rendah. Hasil dari analisis korespondensi biasanya mengikutkan dua dimensi terbaik untuk mempresentasikan data yang menjadi koordinat titik dan suatu ukuran jumlah informasi yang ada dalam setiap dimensi yang biasa dinamakan inersia. Yang kedua, penelitian terdahulu. Pertama, menurut Budiati E. dan Pramesti A. 2019, yang berjudul Analisis Korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan jeruk pamelo, studi kasus pada 4 aksesi jeruk pamelo di Magetan. Dalam jurnal tersebut, bertujuan untuk mengetahui atribut unggulan pada 4 aksesi pamelo yang banyak dikembangkan di Magetan, yaitu varietas Nambangan, Magetan, Srinyonya, dan Klon Adas yang belum dilepas dengan menggunakan analisis korespondensi. Hasil analisis tersebut menunjukkan atribut unggul yang penting secara berturut-turut, yaitu rasa daging buah, bentuk buah, warna daging buah, tebal daging buah, tekstur daging buah, kebersihan, jumlah biji, warna kulit, di mana Srinyonya menjadi pilihan pertama, diikuti Nambangan, dan terakhir Klon Adas. Yang kedua, Kasan U dan Fauzia E. tahun 2019 dalam jurnal pemetaan image konsumen terhadap produk white coffee di Hypermart Bangkalan. Tujuannya untuk mengetahui proses keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian, dan pemetaan image konsumen terhadap produk white coffee. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian kopi putih adalah situasi atau waktu dan usia. Berdasarkan pemetaan image konsumen, produk kopi putih yang memiliki banyak kemiripan dalam hal atribut adalah kopi putih merek Top, Kapal Api, dan Kopiko.
Yang ketiga, Shauri S. tahun 2019 dalam jurnal berjudul Analisis Positioning e-Wallet berdasarkan Perceptual Mapping. Tujuannya untuk mengetahui positioning e-wallet di Indonesia jika ditinjau dari atribut sehingga dapat memaksimalkan potensi manfaat. Metode yang digunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis korespondensi. Hasil yang diperoleh yaitu setiap dompet elektronik memiliki kelebihan sendiri yang tidak dimiliki e-wallet lain. Selain itu, titik terbaik dari masing-masing atribut D1 adalah keamanan, D2 adalah kemudahan penggunaan. Pada atribut manfaat yang terbaik adalah e-wallet OVO, atribut keamanan Doku, serta pada atribut kemudahan penggunaan adalah GoPay dan Dana, sedangkan e-wallet link aja masih dipersepsikan netral. Baik, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang bertempat dan variabel yang pertama Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Variabel yang digunakan yaitu variabel karakteristik seperti umur, jenis pekerjaan, pendidikan, dan jumlah tanggungan, dan variabel atribut terasi seperti ukuran, kemasan, rasa, kemurnian, aroma, warna, dan harga. Yang kedua itu responden, terdiri atas 65 responden. Kriteria sampel adalah ibu rumah tangga yang pernah menggunakan terasi dari 4 merek yang berbeda, yaitu terasi Super, ABC, Mama Suka, dan Bonang. Yang ketiga, teknik analisis. Karakteristik responden dianalisis dengan analisis deskriptif. Posisi pasar terasi Super terhadap pesaing terasi ABC, Mama Suka, dan Bonang dianalisis dengan analisis korespondensi. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa atribut ukuran dimenangkan oleh merek Mama Suka dengan poin 57, atribut kemasan dimenangkan oleh merek ABC dengan poin 63, atribut rasa dimenangkan oleh merek Super dengan poin 57, atribut kemurnian dimenangkan oleh merek Super dengan poin 56, atribut aroma dimenangkan oleh merek Bonang dengan poin 46, atribut warna dimenangkan oleh merek Super dengan poin 43, atribut harga dimenangkan oleh merek Mama Suka dengan poin 59. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa merek Super memenangkan 3 atribut yaitu rasa, kemurnian, dan selanjutnya pada profil baris menunjukkan bahwa terasi Super memberikan rasa, kemurnian, dan warna yang lebih baik dibandingkan merek terasi yang lainnya. Karena pada kolom rasa, kemurnian, dan warna terasi Super memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan merek terasi lainnya, yaitu pada kolom rasa memiliki nilai 0,207, pada kolom kemurnian memiliki nilai 0,204, dan pada kolom warna memiliki nilai 0,156. Pada baris merek terasi Super, nilai terbesar terdapat pada variabel rasa yaitu 0,207. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen secara umum memilih terasi merek Super berdasarkan pada rasa terasi Super.
Selanjutnya yaitu profil kolom, bisa dilihat di PPT. Pada tabel profil kolom menunjukkan bahwa terasi Zuber memberikan rasa, kemurnian, dan warna yang lebih baik dibandingkan merek terasi yang lainnya. Karena pada kolom rasa, kemurnian, dan warna, terasi Zuber memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan merek terasi lainnya, yaitu pada rasa memiliki nilai 0,401, kemurnian memiliki nilai 0,505, dan warna memiliki nilai 0,364, di mana kemurnian memiliki nilai tertinggi yaitu 0,505, sehingga konsumen milih terasi Zuber karena kemurniannya. Selanjutnya tabel dimensi nilai singular, inersia, dan chi-square. Jumlah nilai inersia untuk 3 dimensi yaitu sebesar 0,157. Kumulatif proporsi nilai inersia dimensi 1 sebesar 0,734 dan kumulatif proporsi nilai inersia dimensi 2 sebesar 0,991. Hal ini menunjukkan hanya dengan menggunakan 2 dimensi sudah dapat menjelaskan 99,1% keragaman data, sehingga gambar yang dihasilkan akan sangat mewakili konfigurasi yang sebenarnya. Selanjutnya, nilai koordinat variabel dan kontribusi inersia. Dapat kita lihat di PPT, interpretasi dimensi didasarkan pada kontribusi dari nilai inersia. Terlihat bahwa kontribusi inersia terbesar dimensi 1, yaitu pada variabel kemurnian senilai 0,030. Sedangkan kontribusi inersia terbesar pada dimensi 2 adalah variabel ukuran senilai 1. Oleh karena itu, pada peta persepsi, untuk dimensi 1 dapat diberi nama kemurnian dan dimensi 2 adalah ukuran. Yang selanjutnya, peta persepsi gabungan antara variabel dengan terasi. Peta persepsi terhadap atribut pada masing-masing merek yang dihasilkan dari analisis korespondensi dapat dilihat di atas, yaitu yang pertama, terasi merek Zuber dapat diwakili oleh angka 1. Menurut persepsi konsumen memiliki keunggulan pada atribut rasa, kemurnian, dan warna, yaitu atribut 3, 4, dan 6. Yang kedua, terasi merek ABC dan Mamasuka yang diwakili oleh angka 2 dan 3 relatif memiliki kesamaan terhadap persepsi konsumen yang menganggap bahwa terasi tersebut memiliki keunggulan pada atribut ukuran, kemasan, dan harga, yaitu atribut 1, 2, dan 7. Dan yang terakhir, terasi merek Bonang dengan angka 4 dipersepsikan konsumen memiliki keunggulan pada atribut aroma, atribut kelima. Nah, dari pemaparan para materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik responden terasi di Kota Kuala Kembuang berdasarkan umur, sebagian besar termasuk umur dewasa lanjut, dan umur parubaya. Tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak bekerja, atau ibu rumah tangga dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 2-4 orang. Lalu yang kedua, berdasarkan peta persepsi konsumen, terasi Zuber memiliki keunggulan pada atribut rasa, kemurnian, dan warna. Namun, memiliki kelemahan pada atribut ukuran, kemasan, aroma, dan harga dibandingkan produk terasi pesaing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubrotu Nikma, NIM 2103111000020 dari kelas Agribisnis C. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara analisis dengan menggunakan analisis korespondensi. Di sini saya menggunakan data berupa merek-merek terasi. Di sini terdapat 4 merek terasi. Yang pertama yaitu Super, lalu ABC, Mamasuka, dan Bonang. Lalu di sini juga terdapat atribut ada 7, mulai dari ukuran, kemasan, rasa, kemurnian, aroma, warna, dan harga. Di sini sudah terdapat datanya, lalu data ini akan saya ubah menjadi seperti ini agar lebih mudah untuk dimasukkan di SPSS. Lalu saya menyalin data ini. Pertama-tama kita salin. Setelah itu kita menuju ke SPSS. Setelah itu setelah kita salin, kita pindah ke SPSS. Kita tunggu. Setelah itu kita menuju ke variabel view dan ini namanya akan kita ubah. Di sini saya ubah menjadi atribut. Lalu yang ini kita ubah menjadi merek terasi. Di sini frekuensi. Lalu pada label value kita akan beri nama labelnya. Di sini nomor 1 sesuai dengan yang ada di Excel. Atribut ya ada ukuran, kemasan, rasa, dan sebagainya kita masukkan. Ukuran, lalu kita klik add 2 kemasan. Kita lakukan sampai semuanya sudah mempunyai label. Setelah kita beri label semua, kita klik OK. Lalu pada bagian merek juga kita beri label. Yang pertama merek Super, add. Yang kedua ABC. Yang ketiga Mamasuka. Dan yang keempat ada merek Bonang. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke data view dan di sini sudah berubah sesuai dengan label yang kita beri tadi. Setelah itu kita akan menuju ke data. Lalu kita klik weight cases dan di sini kita pilih weight cases by dan variabel yang kita gunakan yaitu frekuensi. Kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Setelah sudah, lalu kita kembali ke data yang tadi, lalu kita menuju ke analis, dan kita pilih yang dimension reduction, lalu ke koresponden analisis. Di sini, atribut saya akan masukkan ke kolom, dan merek terasi saya masukkan ke baris atau row. Setelah itu kita pilih define range, sesuai dengan data yang kita pilih tadi, merek terasi ada 4, jadi di sini kita pilih 1, dan yang ini kita tulis 4, lalu update, lalu kita klik continue. Yang atribut juga, tetapi di atribut tadi ada 7, jadi untuk yang maksimum kita menjadi 7. Continue. Setelah itu kita menuju ke model. Di sini kita menggunakan dimensi 2, chi-square, row and column means, dan symmetrical. Lalu continue. Lalu lanjut ke statistik. Di sini kita centang yang bagian row dan kolom. Lalu kita klik continue, lalu ke plot. Dan di plot kita juga akan mencentang di row points dan column points. Setelah itu kita klik continue. Setelah sudah, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil dari SPSS-nya beberapa saat. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Di sini ada correspondence table, row profile, column profile, summary, overview, row points, dan overview column points. Lalu di sini ada dimensi dari merek terasi,
lalu atribut, dan ini hasil dari keseluruhan dimensi dari atribut dan merek. Baik, cukup sekian analisis korespondensi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alianisha. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara analisis korespondensi menggunakan SPSS.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Damayanti Pohan dengan NIM 21032110014 dari kelas Agribisnis C. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah MKP 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait cara analisis korespondensi menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki data terkait 4 merek jenis terasi. Di sini ada 4 merek, yaitu yang pertama ada merek Cooper, merek ABC, merek Mama Suka, dan merek Donat. Lalu juga ada 7 atribut. Yang pertama ada ukuran, kemasan, rasa, kemurnian, aroma, warna, dan harga. Nah, langsung saja ke caranya. Yang pertama, data ini sudah saya jabarkan seperti ini, dan data ini di-copy. Nah, setelah di-copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, setelah data dipindah sini, kita beralih ke variabel Q. Bagian pertama, kita rubah menjadi bagian kedua, kita rubah menjadi ya, kita pun. Nah, di sini definisinya sudah 2, dan pada bagian total kita beri kolom, udah benar, lalu kita rubah sesuai atributnya. Tadi kan atribut ada 7. Labelnya ukuran, juga ada kemurnian, 5 ada aroma, 6 ada warna, 7 ada harga. Nah, setelah dimasukkan semua, kita klik OK. Pada merek terasi kan tadi ada 4 merek. Itu kita masukkan. Pertama ada merek Super, ada merek ABC, ya,
bagian data, with case, with case by, case. Setelah seperti ini, kita kembali ke yang awal. Kembali ke sini. Sebelumnya ini tuh bisa dilihat maksud dari angka tersebut itu apa. Kita mau klik. Setelah itu kita klik analyze, dimension reduction, correspondent analysis, dan atribut di bagian row, merek di bagian kolom, lalu kita klik if and range. Tadi kan atributnya ada 7, jadi 1 sampai 7, update, dan continue. Lalu ini juga tadi mereknya ada 4, 1 sampai 4, update, continue. Lalu kita ke model, square, row and column, symmetrical, dan di bagian statistik kita centang bagian row dan kolomnya, bagian plot juga kita centang bagian row and kolomnya. Setelah selesai kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari analisis korespondensi. Ada table, profil, kolom profil, dan sebagainya. Kita ambil yang mencakup semuanya. Row and kan ada Nah, ini dia hasil akhir dari analisis korespondensi menggunakan SPSS dengan data merek-merek transaksi tadi. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Mahaya Sidauruk dengan NIM 210321100093 dari kelas Agribisnis C kelompok 3. Di sini saya akan mempraktekkan analisis menggunakan analisis korespondensi. Di sini saya sudah menggunakan merek-merek, ada 4 merek, dan juga ada 7 atribut. Lalu saya mengubah dalam bentuk seperti ini supaya lebih mudah dimasukkan ke SPSS. Yang pertama, kita blok datanya, setelah itu kita salin, lalu kita ke SPSS. Kita salin. Setelah datanya sudah seperti ini, kita ke variable view. Lalu untuk namanya kita ganti, yang pertama menjadi atribut. Yang kedua, merek terasi. Dan yang ketiga, frekuensi. Setelah itu kita ke values. Kita isi atributnya. Yang pertama itu ada ukuran.
kita add. Yang kedua, ada kemasan. Add. Ketiga, ada rasa. Add. Lakukan selanjutnya sampai yang ke-7. Yang keempat itu ada kemurnian. Selanjutnya ada aroma. Ada warna. Dan yang terakhir itu harga. Setelah itu kita klik OK. Sebentar. Kita add, kita klik OK. Yang selanjutnya untuk merek terasi, kita lakukan hal yang sama. Yang pertama itu Super. Kedua ada ABC. Yang ketiga ada Mama Suka. Keempat itu ada Bonang, merek Bonang. Kita add, lalu kita OK. Setelah seperti ini, kita kembali ke data view, maka akan muncul tulisannya. Untuk selanjutnya, kita klik data. Kita klik weight cases. Untuk di sini kita menggunakan frekuensi, kita klik frekuensi, kita centang weight cases by, frekuensi kita pindahkan, klik OK. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita klik analyze, kita ke dimension reduction, lalu ke correspondence analyze. Untuk merek terasi, kita buat ke kolom. Bentar. Untuk atribut kita buat ke kolom, dan merek terasi kita buat ke row. Selanjutnya kita klik define range, terus untuk minimumnya mulai dari 1 sampai 4. Setelah itu kita update, continue. Untuk atributnya, atribut tadi ada 7, minimum 1, dan maksimumnya ada 7. Setelah itu update, lalu continue. Untuk modelnya kita menggunakan chi-square, row and column means are removed, dan symmetrical. Kita klik continue. Statistiknya kita klik row profiles dan juga column profiles. Terus kita klik continue. Untuk plots-nya kita klik juga row points and column points. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, ada correspondent table, row profile, column profile, summary, overview column points, row points, dan juga ada hasil keseluruhan. Sekian praktik dari saya. Terima kasih.